Selamat bertemu dalam hadirat Tuhan. Walaupun kita berjauhan, tapi Roh Kudus hadir untuk kita. Saudara, tema yang kita mau pelajari, saya nggak tahu tadi pagi Roh Kudus berikan tema ini. Belajar menjadi anggota kerajaan surga atau keluarga Tuhan. Nah, sebelum kita belajar, Riko, Papa bersyukur, berterima kasih Riko bisa gabung hari ini. Tanpa ada janjian persiapan jauh-jauh. Nah, tema kita akan hidup dan nyata. Nanti kita akan mendengar kesaksian dari saudara kita Riko. Nah, saudara, kenapa untuk menjadi anggota kerajaan surga, anggota keluarga kerajaan surga, jangan lupa kata keluarganya ini yang penting. Bukan sekedar menjadi anggota kerajaan surga, tapi menjadi anggota keluarga kerajaan surga. Karena, maaf ya, saya memberikan pernyataan ini dulu. Ya, saya memberi pernyataan ini dulu dan saya ingin saudara menjawabnya. Antara bentuk gereja yang organisasi dengan wujud keluarga kerajaan surga, mana yang iblis lebih benci? Ngerti ya pertanyaan saya? Saya tahu jawabannya. Jelas iblis lebih benci keluarga kerajaan surga. Maka itu gereja tetap eksis sampai hari ini, tetapi keluarga kerajaan surga yang dihancurkan. Nah, ini kesaksian tentang Riko. Ya, kira-kira akhir Oktober kemarin, salah seorang saudara kalian, anak saya yang di Surabaya, namanya Bambang. Tiba-tiba dia digerakkan Roh Kudus cerita tentang Riko ini. Nah, yang uniknya, Bambang itu ketemu Riko itu September, awal September. Jadi sudah hampir 2 bulan. Maka itu saya tanya, kenapa Bang, baru kali ini kamu cerita tentang Riko? Nggak tahu Pak, tiba-tiba tadi pagi waktu saya berdoa, saya diingatkan tentang Riko, saya doakan dia. Riko, nggak apa-apa ya Papa cerita ini, dan nanti tolong kamu yang menjelaskan. Jadi begini, Riko ini dari Manado menuju ke Jawa, pernah ke Malang, pernah ke Jogja, ya. Nah, September lalu nggak tahu bagaimana dia mendatangi tiap rumah di sebuah perumahan, Pakuwon salah satunya. Nah, dia datang ketuk tiap rumah, door to door. Memberikan, ya Riko buat seperti brosur tentang dirinya. Dia nggak punya ijazah. Nah, saya nggak tahu itu apa latar belakang pendidikanmu ya Riko, maafkan Papa. Nah, hanya untuk mencari kerjaan. Dia bilang terserah. Mau jadi sopir, mau jadi tukang kebun, mau jadi apa. Saya siap. Pokoknya bisa kerja. Nah, kebetulan saudara kita Bambang ini lagi nggak butuh. Memang dia biasalah. Tapi Bambang ini berikan brosur Riko itu lewat WA ke teman-temannya. Nggak ada satupun yang membutuhkan tenaga. Nah, maka itu akhir Oktober kemarin Bambang itu beritahu saya, Pak, saya tiba-tiba ingat ini. Nah, ada di mana anaknya? Wah, nggak tahu. Kamu masih punya nomor teleponnya? Oh, masih. Nah, saudara, begitu saya dapat nomor telepon Riko, saya langsung kontak. Ternyata Riko sudah di Bandung. Kerja di satu keluarga, tapi pas saya kontak pertama itu, Riko sudah ingin resign. Karena nggak cocok, jadwalnya padat sekali. Nah, terus saya tanya, lalu kamu mau kemana nak? Dia bilang, saya mau ke Jakarta, saya mau Bekasi. Nah, sejak itu saya kontak. Nah, saudara, puji Tuhan. Seperti tadi Betty katakan, walaupun dia nggak punya saudara kandung, nggak punya keluarga di sini, tapi Betty berkata di komunitas kita ini, kita adalah keluarga. Nah, saudara, inilah pentingnya keluarga. Ya, dunia ini membutuhkan keluarga. Ada 3 hal penting yang disebut keluarga, ya, a home. Yang pertama, ini paling penting di antara semua. Keluarga itu fungsinya membuat
orang merasa aman, secure. Ya, merasa aman. Kalau orang itu sudah merasa aman, dia pasti merasa nyaman. Orang yang sudah merasa aman dan orang yang sudah merasa nyaman, pasti orang itu akan mengembangkan semua potensi atau talenta yang ada dalam hidup orang itu. Nah, ini pentingnya keluarga. Aman, nyaman, dan bisa mengembangkan semua potensi. Nah, kalau kita semua bisa mengembangkan semua potensi, yang tadi malam ikut belajar dari Kompas ya tentang Nimrod. Wih, itu luar biasa. Semalaman itu saya membalas WA cukup banyak dari yang ikut belajar tentang Nimrod. Nah, potensi itu kalau dikembangkan dari masing-masing kita akan menghasilkan hal yang luar biasa. Saya punya salah seorang anak lagi, saudara kalian ada di Jayapura. Namanya Apnes, saya lupa dia farm apa, dari mana saya lupa. Saya bertemu dia kira-kira 15 tahun yang lalu. Ada di sebuah desa kecil di luar kota Bogor, saya lupa. Nah, pas ketemu dia, Roh Kudus bilang begini, kamu dekati anak itu dan sampaikan kepada dia bahwa kamu ini selama hidup seperti kapal yang gak pernah ketemu pelabuhan. Kan unik mendengar suara itu. Saya belum pernah seumur-umur mendengar suara Roh Kudus tentang seseorang yang dikatakan kamu tuh seperti kapal yang gak punya pelabuhan. Oh ya? Nah, terus saya tanya kepada saudara yang ngundang saya. Ini bukan di gereja, bukan di rumah, di sebuah pondokan, saudara. Jadi kalau orang saudara bilang seperti saung-saung begitu. Saya tanya, oh dia lagi kerja di sini. Oh ya? Nah, saya minta waktu, akhirnya majikannya mempertemukan. Ya udah. Nah, kalimat pertama yang saya sampaikan, kenapa sih hidupmu itu lelah sekali, seperti kapal yang gak pernah ketemu pelabuhan? Dia nangis, saudara. Saya kaget. Nggak ngomong ABC, dia ninggalkan saya pikir, kenapa? Saya merasa salah. Ada kalimat yang salah nggak ini saya katakan? Nggak lama dia balik. Dia balik membawa sebuah map. Ya, saya pikir nunjukkan lamaran kerja atau apa, saya nggak tahu. Begitu dia buka map itu saya kaget. Ada sekian banyak, sekian lembar gambar-gambar kapal. Hah? Saya pikir kenapa? Wih, saudara, ada kapal yang masih bagus, ada kapal yang sudah jelek, ada kapal yang layarnya sudah compang-camping. Sambil dia tunjukkan gambar kapal yang dia simpan, dia sambil menangis. Betul yang Bapak katakan, hidup saya itu seperti kapal yang gak pernah ketemu pelabuhan. Saya capek. Wih, saya kaget. Maka itu hobi saya cuma satu. Saya suka gambar kapal. Karena itu membayangkan perjalanan saya. Kadang-kadang kapal itu setelah dia saya gambar, saya angkat seperti wayang, saudara. Keliling-keliling, capek sendiri gak tahu mau kemana. Wih, saudara. Langsung saya peluk dia. Saya langsung hari itu berkata, hari ini kamu ketemu pelabuhan itu. Istirahatlah sekarang. Isi air ke kapal hidupmu dan semuanya. Itu yang di situ juga kaget semua. Saudara, maka itu ayo kita menjadi anggota keluarga kerajaan surga. Dan kalau kita sudah bisa menjadi anggota keluarga kerajaan surga, ayo kita mencari entah istilah apa saja. Ya, kalau seperti Apnes tadi, kapal-kapal yang gak pernah ketemu pelabuhan, ayo. Nah, itulah rumah, itulah keluarga. Kita jadi rumah untuk banyak orang, a home. Sehingga orang-orang itu sejak bertemu dengan kita, mereka punya kalimat yang dahsyat. Aku mau pulang. Aku mau pulang. Saudara, dalam psikologi, ya, mempercayai orang yang paling celaka di dunia bukan orang kaya, bukan orang miskin, bukan orang bodoh, bukan orang pandai.
Orang yang paling celaka di dunia kalau mereka nggak pernah bisa berkata, aku mau pulang. Karena nggak tahu mau kemana. Maka itu Lukas 15. Ya, konsep kasih dalam seluruh Alkitab yang paling jelas adalah Lukas 15. Anak yang terhilang itu pulang. Aku mau pulang. Aku mau pulang. Berbahagialah setiap kita kalau kita bisa menjadi rumah buat banyak orang. Dan tiap kali orang berkata rumah, pasti bicara keluarga. Betul tidak? Nah, itulah kasih. Maka itu dalam definisi bahasa Inggris, what is a home? Apa itu rumah? Rumah adalah kumpulan orang-orang yang tidak sedarah dan sedaging. Tetapi orang-orang yang tinggal di rumah itu saling menjaga, saling mengasihi. Itu istilah dunia. Apalagi kita, gereja Tuhan. Ya, ayo kita sekarang buka Efesus pasal 2. Ya, Efesus pasal 2. Jadi Riko, nanti pasti kamu akan diwawancarai oleh saudara-saudaramu itu nanti. Ya, Efesus pasal 2 mulai ayat yang ke-13. Ya, Efesus 2 mulai ayat 13. Ya, kita akan lihat betapa Tuhan merindukan keluarga. Puji Tuhan, Erik hadir untuk nayangkan ini ya. Efesus 2 ayat yang ke-13 mulai. Nah, lihat, iblis, salah satu pekerjaan iblis ialah selalu membuat perceraian atau perpisahan. Selalu. Usaha iblis yang paling gampang, murah, tidak perlu biaya kalau mereka bekerja ini adalah merusak hubungan satu dengan yang lain. Ya, saudara tolong catat. Ini usaha iblis yang paling jahat. Ya, dampaknya besar, pengaruhnya luar biasa. Tapi iblis waktu ngerusak dunia ini nggak perlu biaya, nggak perlu tenaga malah. Hanya cukup mengirimkan roh, memecah belah satu dengan yang lain. Oke, kita akan baca Efesus 2 ayat 13. Ya. Judulnya dalam perikop ini dipersatukan di dalam Kristus. Tetapi sekarang, nah saya suka memperhatikan kata sekarang dalam Alkitab. Kenapa? Karena kata sekarang ini berlaku setiap hari. Coba 20 tahun yang lalu orang bacanya sekarang bukan? Kemarin orang juga baca sekarang. Besok pagi kalau dibaca ayat ini tetap sekarang. Oke, nah oke, terima kasih Rik. Dipersatukan dalam Kristus. Ayat 13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, semua yang di dalam Kristus Yesus yang dahulu jauh ya sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita. Wih, luar biasa. Saudara, damai sejahtera itu adalah kebutuhan mutlak setiap orang. Sebelum orang membutuhkan makan, pakaian, tempat tinggal, maka orang membutuhkan damai sejahtera. Termasuk bayi-bayi yang belum mengerti apa-apa. Tapi bayi-bayi itu adalah manusia yang paling tahu kalau orang mendekati dia, orang ini penuh damai atau tidak. Maaf ya, saya punya konsep ini untuk mengetahui orang itu, tapi jangan pakai untuk penghakiman ya, maaf. Untuk mengetahui orang itu jahat atau baik, ya, ketemukan anak-anak kecil dengan orang itu. Kalau anak-anak kecil begitu lihat seseorang dan orang itu nggak ada damai dalam hidupnya, saudara yakin nggak? Anak itu pasti menghindar dan anak itu pasti ketakutan.
Aneh. Walaupun ada orang penampilannya gagah, penampilannya keren. Tapi kalau dalam hati orang itu nggak ada damai. Dalam hidup orang itu nggak ada damai. Orang ini penampilannya nggak kelihatan sangar atau kriminal. Tidak. Buat kita orang dewasa, wih penampilan orang ini keren. Tapi hanya anak-anak, termasuk bayi, yang bisa tahu orang ini membawa damai atau permusuhan. Saudara, itu saya sudah cek puluhan tahun ini. Anak-anak itu luar biasa. Maka itu ayat 14, karena dialah damai sejahtera kita. Jadi setiap orang yang dimiliki oleh Tuhan Yesus dan yang diam di dalam Kristus, maka ayat 13 jelas, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus. Nah, tanda pertama, ciri pertama, kalau kita ada di dalam Kristus Yesus dan Kristus Yesus di dalam kita, berarti Dia yang disebut Raja Damai itu membuat hidup kita penuh dengan damai sejahtera. Nah, saya ulangi lagi. Manusia yang paling tahu kita ini hidup di dalam damai, ada damai, berjalan dengan damai, dikuasai damai atau tidak, yaitu anak-anak kecil. Dari bayi sampai mereka umur kira-kira 10-an. Mereka merasa. Betul ya? Saya ulangi ayat 14. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak. Ya, dua pihak yang dirusak hubungannya oleh si jahat itu. Yang telah mempersatukan kedua pihak. Dan yang telah merobohkan tembok pemisah. Yaitu perseteruan. Wih, haleluya. Tuhan Yesuslah yang merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Maka itu, maaf, di antara kita, saya lupa ya kapan ya kita belajar hidup di dalam kebenaran itu. Masih ingat ya? Kalau kita hidup di dalam kebenaran, dikuasai kebenaran, dipimpin oleh kebenaran, dan diatur oleh kebenaran, catat, kita nggak pernah clash. Kita nggak pernah bisa ada masalah dengan orang yang paling banyak bermasalah pun. Tidak bisa. Karena orang yang hidup dalam kebenaran pasti hidup dalam damai sejahtera. Dan kesimpulannya waktu kita belajar itu, waktu kita hidup di dalam kebenaran, diatur kebenaran, dikuasai kebenaran, dituntun, disetir oleh kebenaran, maka nggak mungkin kita punya musuh. Karena semua orang pasti berdamai. Nah, kita nggak cari permusuhan. Maka itu penting sekali. Dua pihak yang diperdamaikan oleh Kristus Yesus, tembok pemisahnya dirubuhkan. Ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Maafkan saya. Saya harus mengganti kata hukum Taurat dengan satu kata. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Yesus Kristus Raja Damai itu yang telah merubuhkan tembok pemisah, sehingga kedua belah pihak yang berseteru itu diperdamaikan. Ya, Ia telah membatalkan hukum agama. Jadi agama apa saja? Ternyata saudara, satu-satunya lembaga di dunia ini yang sangat tidak bisa damai adalah agama. Tolong catat. Termasuk dalam agama Kristen. Kita ini terpisah karena doktrin. Itu agama.
Maka itu lihat sampai hari ini. Mana bisa orang Pantai Kosta didamaikan dengan orang Katolik. Orang Katolik dengan orang Protestan. Protestan dengan Advent dan seterusnya. Nggak bisa. Alkitabnya satu, Bapaknya satu, Roh Kudusnya satu, Tuhannya satu. Bermusuhan sampai hari ini. Karena hukum agama. Yang namanya dogma atau doktrin. Maka itu agama itu jahat dan dari setan. Lihat di Indonesia saja sejak 10 November kemarin terjadi apa. Dan belum selesai sampai hari ini. Karena hukum agama. Maka itu jangan mau disebut orang beragama. Tapi berbahagialah kalau kita disebut orang bertuhan. Karena beda. Oke? Ia telah membatalkan hukum agama dengan segala perintah dan ketentuannya. Untuk, nah ini loh, garis bawahi. Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Wih, luar biasa. Hanya sebagai pengetahuan saja. Di kontak-kontak saya di handphone saya ini, ada 5 ini handphone saya. Gara-gara ada Zoom, saya harus tambah 1 lagi. Enggak sedikit orang-orang yang menjadi anak-anak saya itu belum pernah ketemu. Apalagi dengan masa COVID-19 ini, lebih sulit kali bertemu. Nah, salah satunya Riko yang ada di sini. Belum pernah ketemu. Tapi kami akrab. Saudara, inilah kuasa darah Yesus. Belum selesai, Erik. Lanjut. Ya. Ayo kita lihat kalimat yang berikut. Masih ayat 15. Wih, ini luar biasa. Ya, Efesus 2 ayat 15. Belum selesai. Bagian terakhirnya ini ya. Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Bukan di dalam doktrin Pantai Kosta, doktrin Katolik, doktrin Calvinis, doktrin Armenia. Doktrin itu tidak. Menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu diulangi kata yang sama. Mengadakan damai sejahtera. Ya. Mengadakan damai sejahtera. Satu kali saudara saya lupa, sudah lama, sudah lebih dari 30 tahun. Ada satu keluarga yang saya kenal. Sangat kaya. Wih, rumahnya tuh kalau kami nginep di rumahnya sudahlah ya, mewah. Kolam renangnya aja pakai air panas, sangat kaya. Ya. Nah, suatu hari mereka salah manajemen keuangan, saya tidak tahu. Bangkrut, rumah dijual dengan 3 anak. Waktu itu saya ada dengan mereka, saya mendoakan mereka. Nah, selesai berdoa, si papa kepala keluarga itu ini di depan saya tanya kepada 3 anaknya. Yang pertama perempuan, umur hampir 16 tahun, lalu adiknya umur 10 tahun dan 8 tahun. Saya nggak nyangka, tapi itu pertama kali saya mendengar arti Efesus 2 ayat 15 ini. Damai sejahtera. Sambil menangis, si papa berkata, ada istrinya itu mamanya anak-anak, karena saya kenal baik. Saya juga terharu. Anak-anak, maafkan papa ya, salah mengatur keuangan. Sehingga rumah ini sudah dijual. Dan kita akan pindah ke rumah kecil. Dan masing-masing kalian gak dapat kamar seperti rumah ini. Nah, saudara, yang saya kaget. Kalau kita sudah dewasa mendengar kalimat itu, pasti wajah kita jadi gak enak. Nah, saya tuh melihat wajahnya ketiga anak ini. Kok gak ada mimik gelisah, kecewa, marah? Enggak. Mimik wajahnya sama seperti hari-hari saya lihat mereka.
Begini jawaban anak yang nomor 2 umur 10 tahun. Saya kaget, saudara. Papa, enggak apa-apa. Mau pindah kemana saja. Asal ada papa dan mama. Saudara, saya yang jadi nangis. Hah? Maka itu, kalau ada di antara kita, maaf, yang belum punya rumah yang wah dan mewah, catat kalimat anak ini. Dan sejak itu saya ketemu di banyak keluarga yang mengalami ekonominya hancur. Selalu pernyataan anak-anak itu, enggak apa-apa, asal bersama papa mama. Saudara bayangkan. Dan akhirnya mereka betul pindah rumah kecil. Itu pun saya masih diberi kesempatan, ayo nginap. Saudara, ini loh yang namanya keluarga, ada damai sejahtera dalam keluarga itu. Maka itu jangan pengen punya rumah yang besar. Malah kalau rumahnya kebesaran, nanti anak hilang di dalam rumah. Nggak tahu ada di sebelah kamar mana ini anak ini. Nggak usah. Supaya akrab. Oke, ayat 16. Masih Efesus 2. Dan untuk memperdamaikan keduanya, yang bermusuhan tadi, untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Tuhan Yahweh Bapa di surga oleh salib. Dengan cara apa? Lihat kalimat terakhir ayat 16. Dengan melenyapkan perseteruan antar kita pada salib itu. Wih, salib ini luar biasa. Ya, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Tuhan oleh salib. Dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Yesus datang, ayat 17, memberitakan damai sejahtera. Nah, ini bedanya. Setan datang membawa gosip dan hoax. Betul? Setan datang membawa perpecahan, membawa intimidasi, membawa permusuhan, mulut diadu, kata-kata diadu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Nah, di dalam tradisi Yahudi zaman Perjanjian Baru itu begini. Orang-orang Yahudi asli, ya ini kesombongan rasialis. Orang-orang Yahudi asli itu merasa yang paling dekat dengan surga. Karena Tuhan Yesus orang Yahudi. Nah, di masa itu mereka berkata, hei kami yang dekat loh dengan Yesus karena kami satu bangsa. Kamu yang orang-orang bukan Yahudi, kamu itu jauh walaupun sudah percaya Tuhan Yesus. Nah, ini kesombongan. Kesombongan ya, apa itu orang beragama. Maka itu Paulus berkata, Yesus datang untuk memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, orang-orang percaya dari yang bukan Yahudi, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat, itu Kristen Yahudi. Saudara, ini yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ya, maka itu di dalam posisi yang seperti ini ada satu kata yang sama. Ya, apa itu kata yang sama? Yaitu damai sejahtera. Maka itu firman ini berkata, bagi yang jauh ada damai sejahtera, bagi yang dekat juga ada damai sejahtera. Betul tidak? Nah, kalau kita seperti itu, maka hidup ini aman, damai, ya. Maaf, ini saya kirim anak saya di Philadelphia, sedang tanya saya sedang apa. Ya. Sejak kemarin Philadelphia di Amerika di lockdown lagi karena yang positif cukup banyak. Bentar, biar dia masuk. Oke, ayat
18. Ya, ayat 18. Oke. Karena oleh dia kedua pihak, yaitu yang jauh dan yang dekat. Kalau kita dalam satu rumah ada yang tidak berdamai, sahabat dengan sahabat ada benturan, ya, atau apa saja. Woi Adi, puji Tuhan papi senang kamu gabung. Baru kita chatting soal pohon. Ya, kalau kita ada di dalam Kristus, karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh, beroleh jalan masuk kepada Bapa. Ya, beroleh jalan masuk kepada Bapa. Ya sudah, dalam satu roh. Perhatikan, beroleh jalan masuk kepada Bapa. Berarti langsung kita bertemu menjadi satu keluarga di dalam Bapa itu. Nah, ayat 19 Saudara, ya, ayat 19. Perhatikan ayat 19. Demikianlah kamu. Amin. Demikianlah kamu. Bukan siapa? Bukan lagi orang asing dan pendatang atau tamu. Bukan. Lalu siapa kita ini kalau bukan pendatang dan tamu? Wow, ini kalimat yang luar biasa. Melainkan kawan sewarga. Nah, kalau saya pakai istilah Batak lebih jelas. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan semarga. Orang Hokkien bilang satu se. Bahasa Inggris bilang satu family name. Satu marga. Kenapa? Karena darah Yesus yang menyucikan kita, maka itu kita jadi satu keluarga, satu fam, satu marga. Ya, satu sek, satu nama belakang dari orang-orang kudus. Wow, ini yang luar biasa. Dan anggota-anggota keluarga Tuhan. Cukup sampai 19 ini, Saudara. Jadi kita ini yang tidak sedara, tidak sedaging, tetapi karena darah Tuhan Yesus, maka kita ini jadi satu keluarga, yaitu keluarga anggota kerajaan surga. Nah, iblis bencinya luar biasa kepada anggota keluarga kerajaan surga ini. Kenapa mereka benci? Karena hanya yang satu marga, yang satu fam, dengan darah Yesus, itu yang bisa mengalahkan iblis. Jelas bukan kalau kita melihat fakta ini? Maka itu iblis bencinya luar biasa kepada anggota keluarga kerajaan Tuhan. Maka itu sejak Kejadian pasal 2, pasal 2, kita sudah melihat betapa keluarga itu penting. Ingat, hari apa ya Jack? Papa lupa. Kita belajar tentang keluarga Adam. Iya, keluarga Adam. Nah, coba kita lihat ayat ini. Erik, Kisah Rasul 17 ayat 26. Nah, kalau saudara masih ingat, berapa minggu lalu kita belajar tentang Adam dan Hawa. Nah, di dalam Adam dan Hawa itu, luar biasa. Kisah Rasul 17 ayat 26. Maka itu saudara, satu-satunya hal yang Tuhan paling benci, dan itu sebagai satu-satunya senjata si iblis, yaitu rasialis. Oke. Dari satu orang saja, yaitu Adam. Ia telah menjadikan semua bangsa dari satu orang saja. Bapa di surga telah menjadikan semua bangsa
dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Betul, ada komen di Facebook, karena keluargalah target iblis untuk menghancurkan tubuh Kristus. Saya baca terjemahan ayat. Dan ia menciptakan dari satu orang semua bangsa, umat manusia untuk tinggal di seluruh muka bumi ini. Setelah menetapkan musim-musim dan batas-batas tempat hidup mereka. BIS. Ya, dari satu orang manusia. Ia membuat segala bangsa dan menyuruh mereka mendiami seluruh bumi. Ia jugalah yang menentukan sejak semula kapan dan di mana mereka boleh hidup. MILT, ada kata darah, bagus. Dia juga telah menjadikan segala bangsa manusia dari satu darah untuk berdiam di atas seluruh muka bumi dengan menentukan musim-musim dan batas-batas kediaman mereka. Wih, ada tambahan bagus ini. Ketika direncanakan sebelumnya. Bayangkan, jadi sebelum ada Adam, Papa sudah merencanakan dari Adam akan keluar berapa ras di bumi ini. Maka itu saudara, dari salah satu yang ringback tone HP yang dibuat oleh anak saya di Jakarta, nada sambung atau nada dering saya adalah jangan membedakan warna kulit atau suku. Itu kebencian Tuhan. Sebab satu-satunya hak yang tidak pernah diberikan oleh manusia kepada Yahweh Tuhan, saudara perhatikan, satu-satunya hak yang manusia tidak pernah terima dari Tuhan. Satu. Yang lain silakan. Cuma satu lagi sekali. Apa itu? Ketika kita mau dilahirkan, Tuhan gak tanya loh, kamu mau lahir jadi bangsa apa? Betul tidak? Maka itu satu hal yang Tuhan benci ketika kita rasialis, membedakan suku. Catat ini baik-baik. Dari satu orang saja, dari satu darah saja, yaitu darah Adam, darah Kristus. Sekian ribu bangsa dan bahasa ada di dunia. Maka itu kita nggak bisa main-main. Ya, coba Erik buka Wahyu 2 ayat yang ke-10. Mengapa Alkitab menulisnya rinci? Ya, kenapa? Ada komen dari Cipinong, keluarga harus kuat, hidup rukun dan damai, penuh sukacita, saling mengasihi sehingga setan tak dapat mengganggu keluarga. Amin. Ya, Wahyu 2 ayat 10. Mengapa Papa membedakan dengan 4 hal ini tentang bangsa-bangsa di bumi? Wahyu 2 ayat 10. Oh maaf, Wahyu 5 ayat 10. Maaf, saya salah. Wahyu 5 ayat yang ke-10. Maaf ya. Ayo kita lihat. Wahyu 5 ayat yang ke-10. Bukan 2. Oke. Oh maaf. 9 Erik ayat 9. Maaf ya aduh. Maaf. Ayat 9. Wahyu 5 ayat yang ke-9. Perhatikan, ada 4 hal yang Tuhan tuliskan. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru katanya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Tuhan satu dari tiap-tiap suku. 2. Dari tiap-tiap bahasa. 3. Dari tiap-tiap kaum. 4. Dari tiap-tiap bangsa. Dan ini jelas.
Umat manusia di bumi ini dibagi dalam 4 hal ini. Suku, bahasa, kaum, dan bangsa. Keren bukan saudara? Suku jelas ada. Ya, Batak, Dayak, Jawa, Maluku, Papua, itu suku. Tapi kita dibagi-bagi lagi dalam bahasa. Batak harus tahu. Batak mana? Karo, Toba, Mandailing, Papa, beda-beda. Jawa juga begitu. Jawa mana? Jawa Osing, Jawa Banyumas, Jawa Solo, Jawa Tengger, beda. Begitu pula Dayak. Dayak mana? Dayak Tonyoy, Dayak Maanyan, Dayak Bentian, Dayak Ahe. Waduh banyak sekali. Dayak Kenyah, Dayak Iban, Dayak Lundaya. Waduh banyak sekali. Begitu pula dengan Maluku. Maluku mana? Bahasanya beda-beda. Betul, itu Bhinneka Tunggal Ika. Betul. Lalu dibagi lagi dengan kaum. Itu lebih besar lagi. Kelompok besar. Yaitu tadi Batak, suku apa, kaum apa. Dan jadi bangsa. Yaitu Indonesia. Yaitu India, bangsa apa saja. Itu gabungan. Oke, kembali lagi. Jadi inilah keluarga. Anggota-anggota keluarga kerajaan surga. Karena kita sudah ditebus. Oke, 1 Korintus pasal yang ke-10. Coba saya lihat dulu. 1 Korintus, maaf ya, saya lihat dulu. Ya, 1 Korintus pasal yang ke-10. Bentar, ayat yang ke-2. Mulai ayat 1. 1 Korintus 10 mulai ayat 1 sampai 4. Nah, inilah keluarga, saudara. Ya, saya baca ya. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada, ya, 1 Korintus 10 1 sampai 4. Mereka semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Ayat 2. Untuk menjadi pengikut Musa. Ya, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Oh, terima kasih Bu Melati mengingatkan bahwa pelajaran nada Nanawa itu 20 Oktober. Terima kasih. Saudara bisa cari di Facebook, Instagram yang tanggal 20 Oktober. Ini saudara kita dari Surabaya mengirimkan pemberitahuan. Nah, jadi saudara dan saya itu dibaptis dari awan yang sama, masuk laut yang sama. Awan itu baptisan Roh Kudus, laut itu baptisan air, ya. Lalu kita minum dari minuman yang sama, yaitu dari batu karang rohani. Siapa batu karang rohani itu? Adalah Yesus Kristus. William, terima kasih. Kamu hadir. Ini saudara kita yang dari Philadelphia. Wah, nanti kalau dengar kesaksiannya hebat lagi dia. Nah, saudara, jadi mau bicara perbedaan apa lagi di antara kita ini? Betul tidak? Kita ini satu keluarga. Nah, bagian terakhir. Salah satu hal yang sangat penting di dalam keluarga. Ya, ini yang luar biasa. Salah satu hal yang paling penting di dalam keluarga adalah tidak ada rahasia yang disembunyikan. Saudara yang belajar psikologi pasti akan tahu. Hidup ini memang berat. Beban hidup kita cukup berat. Tanggung jawab kita hidup cukup berat. Apalagi di masa pandemik seperti ini. Anak 2 saja. Apalagi kalau orang tua sudah di PHK. Aduh, bagaimana kita ini?
Nah, tapi saudara, dalam psikologi ada beban yang lebih berat daripada beban ekonomi untuk keluarga. Masalah makan, minum, pakai, masalah pendidikan, masalah macam-macam. Apa itu beban yang paling berat? Yaitu kalau ada orang menyimpan rahasia dalam hidupnya dan dia belum pernah ketemu seseorang yang dia percaya untuk membuka rahasia itu. Nah, saya lupa istilah dalam psikologi itu apa. Orang itu berat. Nah, di situ orangnya pakai topeng. Takut ketahuan aslinya siapa. Takut. Saudara, puji Tuhan, sejak awal saya pelayanan, Roh Kudus sudah membukakan saya rahasia ini. Untuk tidak ada rahasia. Tidak ada rahasia. Terbuka. Ya. Dari saya belum menikah dulu, di rumah selalu ada orang. Terbuka. Itu luar biasa. Hidup ini jadi ringan. Hidup ini jadi enteng. Karena nggak perlu ada yang ditutup-tutupi. Nah, bagaimana supaya hidup ini nggak ada rahasia? Ya dalam keluarga. Nah, ini ayat terakhir. Yakobus 5 ayat 16. Maka itu kalau masih ada di antara saudara ketakutan dalam hidup, ya, takut ini, takut itu, hari ini saudara nggak perlu ketakutan lagi karena saudara punya keluarga. Nah, di dalam keluarga itu semuanya terbuka, nggak ada yang dirahasiakan. Ya, ini ayat yang terakhir, ada dua. Nanti ya, setelah kita baca Yakobus 5:16. Mana? Hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu benar. Ya, saya ulangi, saya ganti kata sembuh dengan kata benar. Oke, Aki, Papi tanya kamu loh waktu itu, atau Papi yang belum baca balasan WA-mu. Oke ya, saya ulangi. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu benar. Dan doa orang yang benar, kapan seorang itu jadi benar? Supaya doanya besar kuasanya ketika orang yang benar itu berdoa dengan yakin. Ya, saya baca dengan terjemahan bebas. Kapan saudara dan saya bisa menjadi orang yang benar? Dan begitu kita sudah jadi benar, maka kita berdoa dengan yakin. Maka doa orang benar itu sangat besar kuasanya. Nah, sampai hari ini gereja-gereja khotbah hanya sepotong doa orang yang benar. Udah, itu tekanan para pengkhotbah. Tapi kita lupa untuk menjadi benar. Saudara dan saya perlu keluarga yang bisa terbuka. Hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Ini loh masalah, ini psikologis. Yakobus 5 ayat 16. Pak Jaya, ya. Yakobus 5 ayat 16. Untuk menjadi benar perlu melakukan dua hal kecil, tapi efeknya, dampaknya besar. Satu, saling mengaku dosa kita. Ini terbuka, ini ketulusan, ini kejujuran, dan saling mendoakan supaya kita benar. Wih, ini luar biasa. Jadi begini saudara, jauh lebih mudah mengaku dosa ke Tuhan daripada ke sesama kita. Padahal supaya iblis nggak punya tempat untuk sembunyi, maka kita harus terbuka. Maka itu di dalam keluarga, betul. Saya nggak tahu siapa yang komen, ya. Indahnya menjadi anggota keluarga kerajaan surga, tidak ada perbedaan, tidak ada lagi perpecahan, damai sejahtera akan menjadi milik kita semua anggota
bukan cuma itu. Ini loh, terbuka, berani saling mengaku dosa, nggak ada gosip, nggak ada saling menjelekkan. Walaupun masing-masing anggota keluarga tahu kelemahannya, kekurangannya, kejelekannya, tapi setelah saling mengaku, saling mendoakan, orang itu sembuh, orang itu benar. Jadi kalau saudara ingin menggunakan kata sembuh, baik. Jadi begini, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang sudah sembuh, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Jadi, saudara, tergantung. Woi, bagaimana ini, Michael? Ya, apa kabar, Natania? Michael, ya, Luz, Didik dan Michael gabung ini di Facebook. Ya. Puji Tuhan, ini kemenangan kami dari Toronto. Nah, jadi kalau saudara ingin bisa benar atau bisa sembuh, biarlah kita saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Nah, itu hanya bisa terjadi di dalam keluarga. Ya, hanya bisa terjadi di dalam keluarga. Nggak ada rahasia lagi. Ya, betul tidak? Kalau dalam keluarga nggak ada rahasia lagi. Betul? Karena kita saling terbuka satu dengan yang lain. Tak pindah sini supaya kamu nggak panas. Kalau kita masih tertutup, masih takut ngaku, takut ketahuan, maka berarti ada yang nggak beres dalam hidup kita. Ayat terakhir, Kejadian 2 ayat 25. Ya, nah ini loh keluarga yang nggak ada rahasia lagi satu dengan yang lain. Kejadian 2 ayat 25. Wih, ini luar biasa. Ayo ya, jadi kita jadi keluarga yang benar, yaitu keluarga kerajaan surga, karena kita punya darah yang sama, darah Yesus, dan kita punya Papa yang satu, yaitu Papa di surga. Dan roh kita juga satu, yaitu Roh Kudus. Terjemahnya, semuanya sama. Baik, mereka keduanya telanjang. Siapa mereka? Manusia dan istrinya itu. Tetapi mereka tidak merasa malu. Nah, maka itu kalau suami istri, kakak beradik, anak-anak semuanya nggak ada rahasia, terbuka, telanjang, nggak ada rahasia, hidup itu jadi enak. Tolong ya saudara perhatikan. Apa yang terjadi kalau ada dalam anggota keluarga kita, apalagi suami istri yang nggak saling telanjang? Maka muncullah kecurigaan. Jangan-jangan, aduh, kenapa dia kok berubah sekarang ini? Jangan-jangan. Nah, tolong dicatat. Sebuah pernikahan sudah pasti dan otomatis cerai kalau dua orang itu sudah saling curiga. Nah, suami istri atau anak-anak, kakak beradik sudah mulai saling curiga, maka keluarga itu sudah cerai tanpa perlu ke pengadilan. Loh, kenapa? Ya karena nggak saling percaya. Maka itu di dalam gereja banyak intrik, banyak permusuhan, banyak trik-trik jahat. Karena ada yang dirahasiakan, nggak terbuka, nggak jujur, nggak tulus. Maka itu hancur. Weh Riko, Papa senang lihat kamu nyata terus dari tadi. Hebat. Ya. Saudara, maka itu dalam hidup kita, ayo kita saling terbuka. Nggak ada rahasia lagi. Satu dengan yang lain. Hidup itu merdeka, hidup itu ringan. Nah, inilah dampaknya, dahsyatnya anggota-anggota keluarga kerajaan surga. Amin. Ayo kita pertahankan. Nggak usah takut-takut lagi. Hidup ini jadi ringan. Maka itu kalau ada yang merasa berat dalam hidup ini, berarti saudara masih punya rahasia. Dah, gitu saja. Mari buat dunia jadi seperti surga, yaitu kita yang memulai sebagai anggota keluarga kerajaan surga. Ingat, satu Bapa, satu Roh Kudus, satu darah Yesus penyelamat, dan kita satu keluarga. Tuhan memberkati kita semuanya.